Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kelas 12 Bisnis Daring Pemasaran yang pada hari ini semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan kalian tetap masih dalam semangat untuk menerima pelajaran jarak jauh. Jangan lupa setiap materi yang Bu Arna berikan tolong kalian lihat di YouTube dan kalian beri tanda hadir pada kolom komentar yang ada di YouTube sebagai tanda kehadiran kalian dalam mengikuti mapel perencanaan pengelolaan bisnis retail. Oke, sebelum kita mulai pada materi lanjutan hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian buka buku kalian yang ada yang kalian dapati dari sekolah, yaitu pengenalan bisnis retail. Ini lanjutan dari materi yang minggu lalu ya. Minggu lalu kan kalian dapat evaluasi tugas dan materi mengenai pergudangan. Sekarang lanjutannya yaitu di halaman 49 mengenai manfaat dari pergudangan. Ya. Baiklah, kita mulai. Yang pertama di halaman 49 kalian buka. Manfaat pergudangan. Pergudangan memiliki beberapa manfaat antara lain ya. Yang pertama di sini manfaatnya manufacturing support, yaitu pendukung proses produksi ya. Di mana di sini dalam manufacturing support ini sangat penting bagi kelancaran proses produksi. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin produk gitu ya, pasti kan ada proses produksi pembuatannya. Nah, itu sangat penting manufacturing support itu. Untuk apa sih? Untuk proses penyimpanan. Penyimpanan apa? Ya penyimpanan bahan baku tentunya. Lalu transportasi dan material handling. Nanti apa saja yang ada di material handling kita kupas atau kita bahas di slide berikutnya. Sehingga dengan kita mengetahui manufacturing support ini, proses produksi dapat berjalan sesuai dengan target yang hendak dicapai. Misal kalian ini punya produk yang dalam perharinya ini mengeluarkan sekian piece, misalkan dalam jumlah unit yang banyak, misalkan sekitar 200 piece, misalkan kalian industri atau membuat produksi sepatu. Nah, kalau kita sudah mempunyai sistem manufacturing support ini, berarti target yang hendak dicapai itu akan terwujud, misalkan dalam per hari 200 piece. Jadi akan terwujud, tapi kalau kita misalkan tidak memperhatikan faktor pendukung dari proses produksinya, tidak akan tercapai target yang kita inginkan. Misalkan bisa jadi tidak 200, jadi misalkan 50 piece atau bahkan kurang dari itu. Oke, jadi manufacturing support ini adalah sangat penting dalam proses produksi karena dalam proses penyimpanan bahan baku atau buat transportasi sehingga target yang ingin dicapai itu terwujud. Yang kedua adalah production mixing. Artinya apa? Mixing ini dia pakai sistem material handling. Nah, ini material handling lagi. Apa sih material handling? Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, jadi dia production mixing ini dia menggunakan sistem material handling. Nah, nantinya dia menyiapkan pesanan-pesanan pelanggan nih, surat-surat pesanan dari pelanggan untuk selanjutnya dikirim ke pelanggan. Biasanya kan kita nerima surat pesanan dulu kan, dari nerima surat pesanan, baru kita mengirimkan produk tersebut ke pelanggan sesuai apa yang dia pesan. Biasanya seperti itu. Lalu yang ketiga, sebagai perlindungan terhadap barang. Otomatis kalau gudang itu kita manfaatkan seefisien mungkin, otomatis gudang itu berguna ya sebagai apa? Sebagai tempat menyimpan barang. Ya, dan bisa terhindar dari bahaya pencurian, kebakaran, banjir dan lain sebagainya. Jadi kalau kita punya stok barang di gudang atau menaruh barang di gudang, resiko bahaya pencurian, kebakaran, banjir itu minim, ya bisa kita minimalisir. Ya dibanding kita naruhnya itu di sembarang tempat. Yang keempat adalah sistem pergudangan. Sistem pergudangan ini yaitu material yang berbahaya dan tidak berbahaya itu harus dipisahkan. Misalkan dari bahan-bahan bahan kimia dengan bahan baku, misalkan bahannya bahan untuk membuat sepatu, misalkan selain bahan kimianya cat segala macam gitu ya, misalkan itu dibedakan dengan misalkan antara cat, lem sama polanya atau bahan untuk membuat pola itu pasti harus dibedakan gitu kan. Jadi harus ada
pembedaan antara penyimpanan produk yang berbahaya dan tidak berbahaya. Yang kelima, sebagai persediaan. Tempat persediaan barang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan penanganan persediaan, ya, penanganan persediaan. Dan agar dapat melayani pelanggan setiap waktu, otomatis kalau kita punya persediaan barang di gudang, pelanggan yang meminta barang tersebut itu akan dengan cepat terpenuhi seperti itu. Jadi dengan cepat akan terpenuhi. Misalkan nih, kamu jadi seorang SPG misal, Mbak, saya minta produk dong, misalkan produk lipstick yang misalkan warnanya brown gitu ya, misalkan warnanya coklat, ternyata di displaynya sudah habis, misalkan di gondolanya, di raknya sudah habis, tapi kita bisa ngambil yang ada persediaan di gudang. Berarti kan pelanggan yang membutuhkan produk tersebut dapat dengan mudahnya mendapatkan barang yang diinginkan, seperti itu. Jadi jangan kita udah habis Bu stoknya, tapi enggak, kita harus tetap karena ada stoknya nih di dalam nih, kita ambil. Kayak kamu ke Indomaret misalkan mau ngambil pulpy orange. Mbak, pulpy orange yang ukuran misalkan yang 30 mili atau maksudnya yang lebih kecil, ada nggak Mbak? Ini kan yang besar. Kalau misalkan di displaynya pas kita display nggak ada, tapi kita biasanya kan si SPG-nya ya, si pelayan tokonya ngambil dari gudang, dari belakang. Oh sebentar ya Ibu, nanti saya ambilkan. Biasa seperti itu. Kalau kalian pernah merasakan seperti itu ya, biasanya diambilkan. Nah ini yang slide kedua, material handling itu apa sih Bu? Contoh dari material handling, material ini kan bahan ya. Jadi bahan handling itu apa sih Bu? Bahan yang pengemasan dan pengepakannya di pabrik atau pemasok. Jadi maksudnya barangnya itu sudah di packing, sudah dalam kemasan berarti kan. Jadi sudah jadi barangnya. Loading dari gudang ke alat pengangkut. Jadi udah di packing, lalu ibaratnya didistribusikan atau di offer ke bagian gudang untuk diangkut gitu kan. Lalu ada transportasinya ke customer, maksudnya nanti diantarkan ke si pelanggan. Lalu di unloading di pabrik customer, lalu ada proses penerimaan barang di customer, jadi barang yang customer pesan langsung diterima oleh customer. Lalu ada lagi pengangkutan bahan ke gudang. Ada lagi kalau misalkan nanti mau ada penyimpanan lagi, biasanya diangkut lagi dari luar ke gudang. Lalu ada pengiriman barang untuk proses produksi. Lalu ada work in process, maksudnya proses kerja dari si produk tersebut, work in process ini. Lalu ada transportasi dalam proses produksi, misalkan berupa apa transportasinya, misalkan darat, berarti apa, sepeda motor atau mobil, itu transportasi dalam proses produksi gitu kan. Atau ada perpindahan dalam antar departemen. Maksudnya ini kan biasanya kalau dalam perusahaan ada departemen-departemen kan, ada departemen produksi, departemen personalia, departemen SDM. Nah itu biasanya barang itu bisa berpindah tangan kan dari departemen, misalkan dari departemen penjualan ke departemen pembelian, atau dari departemen pembelian ke departemen gudang gitu kan. Pergudangan departemen itu bagian ya. Lalu ada packaging, maksudnya packaging itu dikemas semenarik mungkin. Lalu ada pengangkutan ke gudang barang jadi, lalu di delivery ke pemakai berikutnya, maksudnya diantarkan ke si customernya. Ya. Oke, lalu yang ketiga, teknologi pembayaran dan software retail. Teknologi pembayaran elektronik. Jadi biasanya kita kalau bergerak di bidang retail ya, itu ada teknologi pembayaran elektronik. Misalkan kamu kan udah pernah PKL nih. Di mesin kasir biasanya ada teknologi pembayaran elektronik yang non cash. Biasanya kalau cash kan pakai uang nyata ya, maksudnya pakai uang yang real, yang lembaran, tapi ini pembayaran elektronik. Pakai apa sih biar pembayaran elektronik biasanya? Biasanya pakai apa? Misalkan bisa juga dia pakai mesin, ya kan. Nanti ada contoh-contohnya, misalkan mesin apa, mesin gesek, kalau kamu mungkin gak tahu mesin EDC ya gitu ya, mesin geseknya. Atau bisa juga jadi dia misalkan transaksinya nggak pakai cash, misalkan berarti pakai kartu kredit atau kartu debit, kan itu bisa. Jadi pembayaran elektronik ya. Karena apa? Biar lebih ekonomis, maksudnya biar lebih mudah, simple, nggak repot bawa uang cash. Apalagi zaman sekarang kan udah banyak, misalkan kita pakai kartu atau di handphone kita isi dana juga bisa kita pakai untuk pembayaran. Lalu software pada toko retail. Nah di sini Ibu yakin kalian ini sudah pernah belajar mesin kasir ya, di pelajaran mungkin administrasi transaksi.
Ada yang dikenal oleh POS. Mesin POS itu berarti point of sale. Ya, nanti ada gambarnya di slide berikutnya. Ini biasanya ada di meja kasir kan. Nah, syarat-syarat penggunaan POS apa sih? Mungkin kalian sebelum pandemi ini udah pernah praktek ya dengan guru kalian administrasi transaksi. Jadi Ibu Arna di sini menjelaskan materinya. Yang pertama, syarat penggunaan POS apa sih? Yang pertama, fasilitas untuk cetak faktur pajak penjualan. Biasanya ada struk penjualannya. Misalkan orang beli barang, ada struknya kan. Nah, itu biasanya keluar dari mesin POS. Struk pembelian, biasanya struk penjualan barang itu ada dari situ ya. Di sini ada lagi yang B, multi harga jual. Biasanya di situ ada tuh daftar-daftar harga jual dari produk-produk yang kita mau jual di mesin POS itu. Lalu ada pencatatan stok di multi gudang atau multi departemen. Ya, biasanya ada misalkan stok-stoknya ada apa aja yang masih ada, barang-barangnya yang udah ready gitu kan. Lalu ada pencatatan pembayaran tunai maupun dengan kartu kredit. Jadi biasanya dia kalau kamu yang pernah mungkin praktek dia ada kan, berarti pembayarannya ini pakai cash atau non cash biasanya gitu. Lalu ada support scanner, scanner barcode. Jadi biasanya ada barcode-nya yang untuk mendeteksi misalkan produk itu ya. Lalu di sini ada proses transaksi pembelian ya, pembelian dan penjualan integrasi langsung ke akuntansi. Maksudnya biasanya tuh setiap proses pembelian itu dan penjualan dia akan langsung ke input atau dimasukkan ke dalam laporan keuangan kan akuntansi. Lalu yang selanjutnya histori harga beli dan harga jual. Histori itu maksudnya daftar-daftar list ya harga-harga harga beli dan harga jual dari produk itu. Lalu yang selanjutnya terdapat penjualan paket. Maksudnya biasanya nih kalau di retail atau supermarket ada paket-paketnya. Misalkan nih pas kita lagi ke kasir, silakan Ibu mungkin mau menambah ini paket roti, misalkan roti Bread Life gitu ya. Hadiahnya ini, itu biasanya ada paketnya. Misalkan kalau di supermarket besar Ibu silakan ini misalkan Tango Wafer sudah Ibu beli 2 dapat paketnya ini gitu. Biasanya ada itunya kan tambahannya. Itu namanya terdapat penjualan paket. Lalu ada input poin pelanggan. Ya, input poin pelanggan untuk ditukar hadiah. Bisa ada voucher. Misalkan kamu dapat voucher karena udah belanja misalkan 100.000 rupiah. Misalnya ada vouchernya itu bisa ditukarkan. Biasanya seperti itu. Lalu ada diskon. Lalu ada format nomor faktur, lalu ada format desain faktur dan desain laporan yang dapat disesuaikan sendiri. Nah, ini contohnya ya. Nah, misalkan ini ada mesin EFT, Electronic Fund Transfer. Ini yang Ibu bilang tadi, misalkan kamu nggak bawa cash tapi bisa pakai mesin EFT. Lalu ada mesin e-commerce atau mesin yang berhubungan dengan perbankan, yaitu misalkan kamu pakainya apa, kartu kreditnya atau kartu debitnya apa, bank apa, itu biasanya bisa transaksi melalui ATM ya. Maksudnya sama nih seperti yang bawah nih, pakai mesin ATM, automated teller mesin gitu. Nah, ini yang dinamakan mesin POS. Ya, mungkin kalian sudah pernah belajar sama Pak Ajis ya, atau mungkin sama Pak Sardi. Nah, ini mesin POS. Jadi ini yang dibilang adanya misalkan tadi struk pembeliannya atau struk penjualannya. Nah ini yang gini nih yang panjangan kabel ini biasanya untuk scanner gitu kan, untuk mendeteksi barcode seperti itu. Oke, itu saja yang bisa Ibu Arna jelaskan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.